Hai, selamat pagi. Saya Evi Sayono. Hari ini hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2021. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan juga bahagia tentunya ya. Pagi ini, saya mau sedikit share atau berbagi sebuah strategi mengenalkan huruf kecil dan huruf besar untuk siswa kelas 1. Strategi ini saya adaptasi dari sebuah buku berjudul Month by Month Phonics for First Grade, Working with Words, yang ditulis oleh Patricia M. Cunningham dan Dorothy P. Hall, yang diterbitkan oleh Carson DeLosa Publishing Company Incorporation. Hal yang pertama yang akan guru siapkan adalah daftar nama siswa. Kemudian secari kertas kecil, saya menggunakan kertas strip card bergaris yang panjang. Tapi jika tidak ada, teman-teman dapat menggunakan kertas bergaris apapun ya. Lalu berikutnya, teman-teman akan memerlukan sebuah spidol hitam atau pena hitam. Untuk kegiatan mengenali huruf kecil dan huruf besar ini, saya akan membaginya ke dalam dua moda, yaitu yang pertama adalah untuk teman-teman guru yang siswanya sedang melakukan kegiatan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, atau BDR dan juga kegiatan PTM nantinya. Nah, untuk pembelajaran jarak jauh, saya membaginya ke dalam dua bagian lagi, yaitu bagian luring atau luar jaringan dan juga untuk kegiatan daring atau dalam jaringan. Namun untuk kegiatan hari ini, saya hanya akan memfokuskan pada kegiatan yang dilakukan secara jarak jauh atau belajar dari rumah, yaitu secara daring atau secara luring. Baik teman-teman, mari kita mulai yuk. Untuk kegiatan ini, teman-teman membutuhkan beberapa hal. Yang pertama adalah daftar nama siswa di kelas 1 yang kita ajar. Yang kedua adalah kertas bergaris. Saya menggunakan kertas seperti ini. Saya suka karena kertas seperti ini ada batasannya ya. Ada batasannya, jadi tinggi rendahnya huruf nanti akan kelihatan dan anak akan lebih mudah mengetahui bahwa huruf besar atau huruf kecil itu tingginya pun berbeda. Hal yang kedua adalah saya membutuhkan ini spidol atau pena, terserah apa saja boleh, lalu gunting. Apabila teman-teman tidak memiliki kertas seperti ini, jangan khawatir, teman-teman bisa membuat kertas strip panjang bergaris seperti ini dengan menggunakan karton manila biasa yang digarisi. Atau kertas bergaris apa saja juga boleh, yang penting ada garisnya, sehingga ketika kita menuliskan huruf besar dan huruf kecil itu lebih kentara perbedaannya. Demikian hal-hal yang akan kita butuhkan untuk kegiatan ini. Kegiatan yang pertama adalah kegiatan mengenali huruf kecil dan huruf besar untuk PJJ atau pembelajaran jarak jauh secara luring atau di luar jaringan. Oke, kita mulai yuk. Baik, jika teman-teman mengajar secara luring, ini artinya di luar jaringan, dan teman-teman harus melakukan kegiatan kunjung ke rumah siswa. Nah, pada saat berkunjung mungkin teman-teman dapat membawa beberapa hal. Yang pertama, teman-teman akan mengenalkan huruf. Saya menuliskannya di selembar kertas bergaris ya. Ini, saya suka kertas ini karena dia ada pembatasnya nih, ada garis titik-titik kecilnya begini. Jadi tahu tinggi besarnya huruf. Kalau tidak ada, teman-teman bisa menggunakan kertas manila biasa yang digarisi mungkin ya. Nah, kemudian saya menuliskan nama anak yang mau saya kirimi. Di sini saya menggunakan contohnya nama anaknya Astrina. Astrina. Kemudian di depannya kan ada huruf A besar, maka saya akan membuat kartu huruf A besar seperti ini. Nah, kemudian di akhir namanya itu ada huruf A kecil juga. Huruf sama-sama huruf A. Nah, akan saya buat terpisah seperti ini. Hal berikutnya yang akan saya siapkan adalah seperti instruksi apa yang akan dilakukan oleh orang tua. Di sini saya menuliskan selembar surat ya untuk orang tua. Ini saya bacakan saja isinya. Tideng Pale 9 Agustus 2021. Kepada YTH Ibu dan Bapak orang tua murid dari Ananda Astrina Agustina. Saya menuliskan kata Ibu dan Bapak, bukan hanya Ibu garis miring Bapak. Saya menuliskan Ibu dan Bapak, ini artinya yang bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan ini adalah Ibu dan Bapak, kedua orang tuanya, bukan hanya ibunya. Karena pendidikan anak itu tanggung jawab ibu dan ayahnya, bukan hanya ibu. Nah, kemudian saya menuliskan instruksinya. Ibu dan bapak yang baik,
Mohon bantuan ibu dan bapak untuk memberikan secari kertas kecil yang bertuliskan nama Ananda Astrina. Beritahukan bahwa nama Astrina punya huruf yang sama, punya dua huruf yang sama, yaitu huruf A dan huruf A kecil. Keduanya adalah huruf A, namun yang di depan adalah huruf A besar, sedangkan yang di belakang disebut dengan huruf A kecil. Selanjutnya, perkenalkan huruf A besar dan huruf A kecil pada dua kartu huruf. Beritahukan bahwa keduanya adalah huruf A. Beritahukan juga yang mana yang huruf A besar dan yang mana yang huruf A kecil. Selanjutnya, minta Ananda untuk menebaknya. Terima kasih atas bantuan Ibu dan Bapak. Salam Evi Sayono, guru kelas 1 SDN 031 Tanah Tidung. Seperti itu teman-teman ya. Nanti anak-anak bisa berlatih. Orang tuanya nanti yang akan melanjutkan ini. Kalau misalnya karena di berbagai daerah ya banyak anak yang tidak cukup beruntung, di mana orang tuanya juga tidak bisa mengenal huruf atau buta huruf. Satu-satunya cara mungkin ketika melakukan kegiatan guru kunjung, gurunya dapat melakukan kegiatan ini bersama dengan Ananda, lalu meminta mereka untuk mengulang sendiri. Demikian, ini untuk kegiatan yang luring atau luar jaringan. Baik teman-teman, yang berikutnya adalah kita akan mengenalkan huruf besar dan huruf kecil untuk siswa kelas 1 pada saat PJJ atau pembelajaran jarak jauh secara daring. Nah teman-teman dapat membuat sebuah video pendek bagaimana cara mengenali huruf besar dan huruf kecil ini. Kemudian video pendek ini dapat dikirimkan via aplikasi pesan singkat WhatsApp atau Telegram atau via platform lainnya. Atau ketika teman-teman mengajar secara langsung menggunakan platform Google Meet atau Zoom atau yang lainnya ya. Kemudian teman-teman dapat menjelaskan bagaimana cara membedakan huruf kecil dan huruf besar dan kapan kita menggunakan huruf kecil dan huruf besar secara langsung. Tentunya dengan menggunakan bisa papan tulis yang digaris-garisin ya seperti kertas yang saya contohkan tadi. Oke, kita lihat yuk sama-sama bagaimana caranya membuat video singkat ini. Selamat mendengarkan. Baik anak-anak, sekarang kita akan berkenalan dengan salah satu teman kalian yang bernama David. Dalam nama David, ada dua huruf yang sama. Yang pertama adalah huruf D yang di depan dan yang di belakang ini juga huruf D. Yang di awal itu huruf D besar. Apa nama huruf ini? Iya, nama huruf ini D besar. Yang terletak di belakang ini juga huruf D, tapi nama hurufnya D kecil. Oke, ini nama hurufnya apa? Masih ingat? Iya benar, ini adalah D besar. Yang ini D kecil. Nah ini bagaimana cara menulis kata atau nama David. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas rasionalnya. Kenapa sih kita menggunakan nama siswa sendiri saat kita mau memperkenalkan huruf? Baik, kalau menurut buku perkembangan anak ya, yang judulnya Yardstick yang ditulis oleh Chip Wood, beliau mengatakan bahwa anak-anak itu, terutama anak-anak di kelas 1 ya, usia 5-7 tahun, itu akan belajar dengan lebih baik kalau itu dimulai dari hal-hal yang dekat dengan dirinya. Nah, yang paling dekat dengan dirinya itu adalah namanya sendiri. Nah, nanti ketika anak sudah mulai mengenali namanya sendiri dan huruf-huruf apa saja yang ada di dalam namanya, teman-teman dapat juga menggunakan nama orang tuanya atau nama adiknya atau nama kakaknya. Karena itu adalah lingkaran di mana anak ada. Dan anak akan lebih mudah mengenali, lebih mudah mempelajari huruf jika mereka dikenalkan dengan hal-hal yang dekat dengan kehidupannya anak sendiri. Kemudian kenapa sih kita menggunakan media ajar berupa kartu huruf? Kenapa sih harus menggunakan media ajar? Baik teman-teman, kalau menurut teori perkembangan anaknya Piaget, anak-anak itu akan belajar dengan lebih baik ketika mereka menggunakan benda konkret. Benda konkret artinya benda yang bisa dimanipulasi ya, yang bisa mereka pegang, bisa mereka lihat dan seterusnya. Ketika anak dapat menggunakan kartu kata yang mereka pegang, mereka lihat, mereka biasanya akan lebih mudah mengingat huruf-huruf apa saja sih yang ada di dalam kartu tersebut.
karena memang anak belajar dari konkret ke abstrak. Nanti kalau anak sudah cukup kenal, baru kita bisa kenalkan tulisan ya di dalam kertas yang putih dan pena. Tapi di awal-awal diusahakan untuk menggunakan media ajar seperti ini. Baiklah teman-teman semua, demikian adalah akhir dari sharing saya pagi ini tentang bagaimana cara mengajarkan anak kelas 1 untuk mengenali huruf besar dan huruf kecil. Semoga apa yang saya sharingkan pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang, baik bagi teman-teman guru atau orang tua dan juga bagi anak-anak nantinya. Sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan sharing saya pagi ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan strategi mengajar yang berbeda. Selamat pagi, selamat berkarya. Saya Evi Sayono. Bye!